Bro, gua kasih tahu sekarang. Kalau lu masih mengandalkan gaji doang tanpa ngerti model bisnis di balik hidup lu, kemungkinan besar lu bakal tetap miskin sekeras apapun lu kerja. Ini bukan soal lu kurang usaha. Ini soal dari awal lu udah main di sistem finansial yang bikin lu cuma jadi penghasil uang, tapi bukan pemilik uang. Dan dua hal itu beda jauh hasil akhirnya. Lu mungkin ngerasa aman karena tiap bulan ada pemasukan, tapi tanpa sadar, setiap kenaikan gaji yang lu dapat langsung dimakan sama gaya hidup baru, cicilan baru, standar hidup baru. Itu bukan kemajuan, bro. Itu jebakan yang kelihatan kayak progres. Data sederhana, kalau gaji lu naik 10%, tapi pengeluaran lu ikut naik 15%, secara realita lu makin miskin. Tapi anehnya, kebanyakan orang ngerasa dirinya naik level. Nah, disinilah masalah besarnya. Lu nggak diajarin cara main di dunia bisnis dan investasi. Lu cuma diajarin jadi pekerja yang efisien, bukan orang yang ngerti cara uang bekerja. Di video ini, gua bakal bongkar kenapa sistem ini bikin kelas menengah susah naik, gimana inflasi gaya hidup diam-diam ngerusak finansial lu, dan yang paling penting, gimana cara lu keluar dari pola ini sebelum telat. Karena kalau lu nggak sadar sekarang, 5 tahun lagi lu bakal tetap kerja keras, tapi buat memperkaya sistem yang sama, bukan memperbaiki hidup lu sendiri. Jadi jujur aja bro, lu lagi membangun masa depan lu, atau cuma lagi ngejalanin siklus yang bikin lu tetap di tempat? Sebelum kita lanjut, gue penasaran. Lo lagi nonton ini dari kota mana, bro? Tulis di komentar. Dan sekalian jawab jujur. Di kota lo, biaya hidup naik lebih cepat atau gaji yang naik lebih dulu? Karena dari situ aja, kita udah bisa lihat seberapa keras sistem ini neken kita. Sekarang kita lulusin satu asumsi yang dari awal udah salah. Kerja keras itu nggak otomatis bikin lu kaya. Di sistem finansial hari ini, kerja keras cuma bikin lu stabil berbahan, bukan berkembang. Yang bikin naik level itu bukan effort doang, tapi posisi lu di dalam sistem bisnis dan arus uang. Data real di Indonesia nunjukin, rata-rata kenaikan gaji pekerja itu sekitar 3-10% per tahun. Tapi di waktu yang sama, biaya hidup di kota besar bisa naik 10-15%, bahkan lebih kalau ngomongin properti, pendidikan, dan kesehatan. Artinya, secara diam-diam, daya beli lu lagi turun, bukan naik. Gua kasih contoh simpel. Misalnya gaji lu 8 juta, naik jadi 8,8 juta tahun depan. Kedengarannya bagus, tapi kalau pengeluaran lu yang tadinya 6 juta naik jadi 7,5 juta, karena harga naik dan gaya hidup ikut naik, sisa uang lu justru makin kecil. Lu kerja lebih keras, tapi ruang napas lu makin sempit. Dan ini yang jarang disadari. Sistem ekonomi modern memang didesain buat bikin kita terus konsumsi. Dari iklan, algoritma, sampai kemudahan cicilan, semuanya dorong kita buat upgrade hidup lebih cepat dari kemampuan finansial kita. Jadi pertanyaannya sekarang bro, kalau dari awal sistemnya aja udah bikin lu susah nabung dan susah naik level, kenapa lu masih percaya cara lama bakal bawa hasil yang beda? Sekarang gini bro. Sebelum gue lanjut, gue minta satu hal. Tenangin pikiran lu sebentar, tarik napas, dan dengerin ini pelan-pelan. Karena apa yang bakal gue jelasin bukan sekedar tips finansial biasa, tapi cara ngeliat ulang hidup lu dari sudut yang mungkin belum pernah lu sadari. Kalau lu nangkap ini, cara lu cari uang bakal berubah selamanya. Kita mulai dari konsep paling dasar yang sering banget disalahpahami. Banyak orang pikir mereka kekurangan uang, padahal yang sebenarnya mereka gak punya sistem penghasil uang. Itu dua hal yang beda jauh. Uang itu hasil, tapi sistem itu sumber. Gue jelasin simpel. Kalau hidup lu cuma bergantung sama satu sumber, gaji, itu artinya lu lagi jual waktu. Dan waktu itu terbatas. Mau lu kerja 8 jam, 10 jam, bahkan 12 jam, tetap ada limitnya. Disinilah masalah pertama muncul. Penghasilan lu punya plafon, tapi kebutuhan hidup nggak ada batasnya. Sekarang, bandingin sama orang yang main di bisnis. Mereka gak cuma jual waktu, tapi mereka bangun sistem.
entah itu produk, jasa, atau platform yang bisa menghasilkan uang bahkan saat mereka gak kerja langsung. Ini bukan soal siapa lebih pintar, tapi siapa yang main di model yang berbeda. Analogi gampangnya gini, lu itu kayak narik air pakai ember satu-satu, capek dan harus terus dilakukan. Sementara orang yang ngerti sistem, mereka bikin pipa. Sekali bangun, air ngalir terus. Pertanyaannya, lu mau terus ngangkut atau mulai bangun aliran? Nah, sekarang kita masuk ke jebakan kedua, inflasi gaya hidup. Ini lebih bahaya dari inflasi ekonomi biasa, karena ini gak terasa, tapi dampaknya brutal ke finansial lu. Setiap kali penghasilan lu naik, otak lu secara otomatis ngerasa gua pantas dapat lebih. Mulai upgrade HP, makan lebih mahal, nongkrong lebih sering, mungkin mulai ambil cicilan. Semua kelihatan wajar, tapi di balik itu ada satu hal yang terjadi. Standar hidup lu naik permanen. Dan yang bikin parah, standar hidup itu gak pernah turun lagi. Sekali lu terbiasa naik ojek online tiap hari, susah balik ke naik transport umum. Sekali lu terbiasa makan di luar, masak di rumah mulai terasa turun level. Tanpa sadar, lu ngunci diri lu sendiri di biaya hidup yang makin tinggi. Ini yang bikin banyak pekerja terjepit. Mereka bukan gak bisa nabung, tapi mereka kehilangan ruang untuk nabung. Karena setiap kenaikan income langsung dikunci sama kenaikan lifestyle. Sekarang gua mau lu bayangin ini pelan-pelan. Kalau setiap kenaikan gaji yang lu dapat selalu diikuti kenaikan pengeluaran, kapan lu punya kesempatan buat bener-bener maju? Atau jangan-jangan lu cuma lari di treadmill yang makin lama makin cepat? Ini gak kebetulan, bro. Dunia bisnis besar ngerti psikologi ini. Mereka gak jual produk, mereka jual identitas baru. Beli ini, lu terlihat lebih sukses. Pakai itu, lu terlihat naik kelas. Dan tanpa sadar, lu beli bukan karena butuh, tapi karena pengen jadi versi diri yang lebih tinggi. Masalahnya, identitas itu dibangun pakai uang yang belum tentu lu mampu sustain. Jadinya, lu terlihat naik level di luar, tapi di dalam, finansial lu makin rapuh. Sekarang tarik lagi ke konsep awal. Kalau lu gak punya sistem penghasil uang, tapi terus menaikkan sistem pengeluaran, hasil akhirnya udah jelas. Lu akan terus kejar-kejaran sama uang, bukan mengendalikan uang. Dan ini bagian yang paling penting. Lu gak perlu langsung punya bisnis besar buat keluar dari jebakan ini. Tapi lu harus mulai berpikir seperti orang yang bangun sistem, bukan cuma orang yang kerja di dalam sistem. Pelan-pelan, mulai dari cara lu ngeliat uang, cara lu mutusin pengeluaran, sampai cara lu nambah sumber penghasilan. Karena perubahan finansial itu bukan dimulai dari nominal, tapi dari cara berpikir yang beda. Jadi sekarang gua tanya jujur ke lu, bro. Selama ini lu lagi bangun sistem yang bikin lu bebas, atau justru lagi memperkuat sistem yang bikin lu tetap terjebak? Ketik sadar kalau lu mulai kebuka sama pola ini. Di segmen berikutnya, gua bakal bongkar lebih dalam. Gimana cara keluar dari jebakan ini secara teknis, bukan sekedar mindset. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam, bro. Kalau tadi lu udah ngerti soal sistem penghasil uang dan jebakan lifestyle, sekarang pertanyaannya, kenapa banyak orang yang udah sadar tapi tetap nggak bisa keluar? Jawabannya simple tapi nyakitin. Karena mereka masih main di pola lama, cuma dengan niat yang baru. Banyak orang mulai mikir investasi, mulai mikir bisnis, tapi cara mainnya masih sama kayak mereka nerima gaji, pengen cepat, pengen instan, dan gak tahan proses. Padahal di dunia bisnis dan investasi, yang lu bangun itu bukan hasil cepat, tapi mesin yang pelan-pelan jadi besar. Ini yang sering jadi anomali. Orang yang sabar kerja 5-10 tahun di kantor, tiba-tiba nggak sabar waktu mulai bisnis sendiri. Baru 3 bulan nggak cuan, langsung ngerasa gagal. Padahal logikanya kebalik. Justru disinilah proses sebenarnya dimulai. Gua kasih perspektif yang jarang dibahas. Dalam bisnis dan investasi, ada fase kering. Fase di mana lu kerja, tapi hasilnya belum kelihatan. Dan kebanyakan orang berhenti di fase ini, bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak tahan nggak kelihatan hasil. Analogi gampangnya gini, lu nanam pohon, tapi tiap hari lu gali lagi buat cek udah tumbuh atau belum. Ya nggak akan pernah jadi pohon. Sistem itu butuh waktu untuk terbentuk, dan waktu itu yang sering banget nggak dihargai.
Sekarang kita masuk ke bagian teknis yang lebih tajam. Untuk keluar dari jebakan ini, lu harus mulai membagi penghasilan lu ke dalam dua peran. Yang satu untuk bertahan hidup, yang satu lagi untuk membangun sistem. Kalau semua uang lu habis buat hidup, lu nggak pernah punya bahan bakar buat naik level. Banyak yang bilang, gimana mau bagi bro, gaji aja pas-pasan. Nah, justru itu masalahnya. Kalau lu nunggu cukup dulu baru mulai, lu nggak akan pernah mulai. Karena sistem ini memang bikin lu selalu merasa kurang. Jadi yang harus diubah bukan nominalnya dulu, tapi prioritasnya. Bahkan dari 1 juta sisa, 100.000 yang konsisten masuk ke sistem, itu jauh lebih powerful dibanding nunggu punya 10 juta tapi nggak pernah mulai. Ini juga membongkar mitos besar, bahwa lu butuh modal besar buat mulai. Salah, yang lu butuh itu konsistensi kecil yang diarahkan ke sistem yang benar. Entah itu belajar skill baru, mulai side income, atau masuk ke instrumen investasi yang lu pahami. Tapi di sini ada jebakan lain yang sering gak disadari. Overkonsumsi informasi. Banyak orang nonton konten finansial, bisnis, investasi tiap hari, tapi nggak pernah eksekusi. Mereka merasa sibuk berkembang, padahal sebenarnya cuma nyaman di fase belajar. Jadi gini bro, jujur aja sama diri lu. Dari semua yang udah lu pelajari soal uang selama ini, berapa persen yang beneran lu jalanin? Coba tulis di komentar, bukan buat gua, tapi buat lu sendiri ngaca. Karena realitanya, sistem finansial nggak berubah dari apa yang lu tahu. Dia berubah dari apa yang lu lakukan berulang-ulang. Dan kebanyakan orang gagal bukan karena nggak ngerti, tapi karena nggak konsisten. Sekarang kita tarik lebih dalam lagi. Cara ini berbeda dari yang biasa lu dengar karena fokusnya bukan cepat kaya, tapi keluar dari sistem. Dan itu dua hal yang beda banget. Banyak orang kejar cepat kaya, tapi tetap terjebak. Sedikit orang fokus keluar dari sistem, dan akhirnya benar-benar bebas. Jadi mulai sekarang, ubah pertanyaan lo. Bukan lagi gimana caranya gue cepat dapat uang, tapi gimana caranya gue berhenti tergantung sama satu sumber uang. Dari sini, arah hidup lu bakal berubah. Dan gue pengen tahu sudut pandang lu bro. Menurut lu yang paling bikin susah keluar dari kondisi sekarang itu apa? Penghasilan yang kurang atau kebiasaan yang gak sadar lagi lu ulang tiap hari? Tulis di komentar, kita bahas bareng. Karena di segmen berikutnya, gua nggak cuma bakal ngomong konsep, gua bakal kasih lu langkah nyata yang bisa langsung lu jalanin dari kondisi lu sekarang, tanpa nunggu kaya dulu. Ini bagian yang bakal nentuin, lu cuma ngerti atau beneran berubah. Oke bro, sekarang bagian ini penting banget. Kalau dari tadi lu ngerasa ini gue banget, berarti lu udah siap masuk ke fase berikutnya. Bukan sekedar ngerti, tapi mulai ngebalik keadaan. Dan yang gue kasih sekarang bukan teori tinggi, tapi langkah yang realistis buat kondisi lu hari ini. Tapi sebelum itu, tanemin ini dulu di kepala lu, pelan-pelan. Lu nggak butuh jadi kaya dulu buat mulai berubah. Justru perubahan ini yang nanti bikin lu naik level. Jadi kalau selama ini lu nunggu kondisi ideal, stop di sini. Kita mulai dari apa yang ada. Langkah pertama, pisahin uang lu dengan tujuan yang jelas. Bukan sekedar nabung, tapi bagi jadi dua peran. Uang hidup dan uang pembangun sistem. Dan ini wajib, sekecil apapun nominalnya. Karena ini bukan soal angka, tapi soal arah. Misalnya gini, dari penghasilan lu sekarang, lu ambil minimal 10%, kalau belum bisa, mulai dari 5% yang nggak boleh lu sentuh buat gaya hidup. Uang ini cuma boleh dipakai buat satu hal, membangun sesuatu yang bisa menghasilkan balik. Ini bisa dalam bentuk belajar skill yang punya nilai jual, bangun side income kecil, atau mulai masuk ke investasi yang lu pahami. Kuncinya bukan di besar kecilnya, tapi di konsistensi. Karena sistem itu dibangun dari kebiasaan, bukan dari sekali action besar. Sekarang, langkah kedua yang sering dilupain, tahan kenaikan gaya hidup. Setiap kali penghasilan lu naik, jangan langsung upgrade hidup. Tahan dulu. Kunci pertumbuhan finansial itu bukan di berapa banyak yang lu hasilkan, tapi berapa lama lu bisa nahan standar hidup saat income naik. Ini yang beda antara orang yang naik level dan yang stuck. Yang satu nambah penghasilan, tapi gaya hidupnya stagnan, jadi selisihnya makin besar. Yang satu lagi, setiap nambah penghasilan, langsung habis buat upgrade, jadi nggak pernah ada ruang tumbuh. Langkah ketiga, paksa diri lu punya mesin kedua. Nggak harus langsung bisnis besar, bisa dari hal sederhana,
Jualan kecil, freelance, affiliate, atau apapun yang bikin lu ngerasain, oh ternyata gue bisa dapat uang tanpa nunggu gajian. Momen itu penting banget bro, karena di situ cara pikir lu berubah. Dari yang tadinya tergantung, jadi mulai punya kontrol. Dan dari situ pelan-pelan lu bangun. Sekarang gua kasih realita yang harus lu terima. Di awal hasilnya kecil, bahkan mungkin gak kelihatan. Tapi justru di fase itu, lu lagi ngebangun fondasi yang gak dimiliki kebanyakan orang. Dan ini sugesti yang gua pengen lu simpan baik-baik. Kalau lu konsisten jalanin ini 1-2 tahun ke depan, hidup lu nggak akan sama lagi. Bukan karena tiba-tiba kaya, tapi karena lu akhirnya punya kontrol atas arah finansial lu sendiri. Lu nggak lagi panik tiap akhir bulan. Lu nggak lagi nunggu kenaikan gaji buat merasa aman. Karena lu tahu, ada sistem kecil yang lagi lu bangun, yang tiap bulan makin kuat. Tapi gue juga nggak mau bohong. Di tengah jalan pasti ada hambatan. Rasa capek, rasa males, rasa pengen balik ke pola lama. Dan itu normal. Yang nggak normal adalah kalau lu nyerah dan balik ke titik awal. Jadi cara ngadepinnya gimana? 1. Buat sistem sekecil mungkin sampai lu nggak punya alasan buat nggak jalanin. 2. Jangan nunggu semangat tapi jalanin walaupun nggak mood. 3. Kurangi distraksi yang bikin lu konsumtif tanpa sadar. Karena pada akhirnya bro, ini bukan soal strategi doang, ini soal siapa yang bertahan cukup lama sampai sistemnya jadi. Dan sekarang, gua tanya ke lu, dari semua langkah ini, mana yang paling realistis buat lu mulai minggu ini? Tulis di komentar, biar bukan cuma jadi penonton, tapi jadi orang yang benar-benar bergerak. Karena bisa jadi, ini bukan cuma video, ini titik di mana hidup finansial lu mulai berubah arah. Jadi bro, kalau kita tarik semua yang udah kita bahas, masalahnya bukan di seberapa keras lu kerja, tapi di model hidup yang lu jalanin. Lu bisa kerja lebih lama, lebih capek, lebih disiplin, tapi kalau lu masih ada di sistem yang sama, hasilnya bakal muter di situ-situ aja. Kita udah bongkar tadi, gaji itu terbatas, gaya hidup terus naik, dan tanpa sistem penghasil uang, lu akan terus kejar-kejaran sama kebutuhan. Ditambah lagi dunia di luar sana memang didesain buat bikin lu konsumtif, bukan berkembang. Tapi di sisi lain, lu juga udah pegang senjata yang beda sekarang. Lu tahu pentingnya bangun sistem, lu ngerti cara nahan lifestyle, dan lu punya gambaran jelas gimana mulai dari kecil tapi konsisten. Karena pada akhirnya, yang bikin orang keluar dari jebakan ini bukan karena mereka lebih pinter, tapi karena mereka berani berhenti ikut arus dan mulai bangun jalannya sendiri. Jadi mulai hari ini, jangan tanya lagi kenapa gua miskin padahal kerja keras, tapi ubah jadi apakah cara gua menghasilkan uang sudah benar. Karena hidup finansial lu gak akan berubah sampai lu berani ganti cara mainnya. Sekarang gue pengen lu ambil 10 detik, mikir jujur. Dari semua yang lu dengar hari ini, apa satu hal yang bakal lu ubah mulai minggu ini? Tulis di komentar. Gue pengen lihat siapa yang beneran siap naik level. Dan kalau lu ngerasa ini ngebuka cara pikir lu, share ke temen lu yang juga lagi berjuang, biar kita gak cuma jadi penonton yang sadar, tapi jadi generasi yang akhirnya keluar dari jebakan yang sama.